catatan kisah wanita yang kematiannya disambut para malaikat. Kisah ini mungkin telah sering kita dengar. Namun, sekedar mengingatkan kembali tentang perjuangan wanita mulia ini, semoga dapat mengembalikan gairah kita untuk juga bisa menteladani beliau, wanita yang berhati baja. Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha, namanya tercatat dalam tinta emas penuh kemuliaan. Bahkan kematiannya mengundang ribuan malaikat untuk menyambutnya. Hari itu Nusaybah sedang berada di dapur. Suaminya, Said, sedang beristirahat di bilik tempat tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh. Nusaybah menerka, itu pasti tentara musuh. Memang, beberapa hari ini ketegangan memuncak di kawasan Gunung Uhud. Dengan bergegas, Nusaybah meninggalkan apa yang sedang dilakukannya dan masuk ke bilik. Suaminya yang sedang tertidur dengan halus dan lembut dikejutkannya. "Suamiku tersayang, aku mendengar pekik suara menuju ke Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang," ucap Nusaybah sambil membisikkan di telinga suaminya. Said yang masih belum sadar sepenuhnya, tersentak. Dia menyesal mengapa bukan dia yang mendengar suara itu, tapi malah istrinya. Dia segera bangun dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu dia menyiapkan kuda, Nusaybah menghampiri. Dia menyodorkan sebilah pedang kepada Said. "Suamiku, bawalah pedang ini. Jangan pulang sebelum menang," ucap Nusaybah. Said memandang wajah istrinya. Setelah mendengar perkataannya itu, tak pernah ada keraguan padanya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap dinaikinya kuda itu, lalu terdengarlah derap suara langkah kuda menuju ke utara. Said langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecamuk. Di satu sudut yang lain, Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu semakin mengobarkan keberanian Said. Di rumah, Nusaybah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya, Ammar yang baru berusia 15 tahun dan Sa'ad yang 2 tahun lebih muda, memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda yang nampaknya sangat gugup. "Ibu, salam dari Rasulullah," berkata si penunggang kuda. "Suami ibu, Said, baru saja gugur di medan perang. Beliau syahid," kata utusan Rasulullah itu. Nusaybah tertunduk sedih. Dengan lirih dia berucap dalam hati, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Suamiku telah menang perang. Terima kasih, ya Allah," ucap dia dalam hati. Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nusaybah memanggil Ammar. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang tertahan. "Ammar, kau lihat ibu menangis? Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Maukah engkau melihat ibumu bahagia?" ucap Nusaybah seraya memandang wajah anaknya begitu dalam. Ammar mengangguk. Hatinya berdebar-debar. "Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus," suruh Nusaybah. Mata Ammar bersinar-sinar. Penuh semangat, "Terima kasih, Ibu. Inilah yang aku tunggu sejak dari tadi. Aku ragu, seandainya Ibu tidak memberi peluang kepadaku untuk membela agama Allah," ucap Ammar dengan sabgat patuh. Putra Nusaybah yang berbadan kurus itu pun terus menderapkan kudanya mengikut jejak sang ayah. Tidak terlihat ketakutan sedikit pun dalam wajahnya. Di hadapan Rasulullah, ia memperkenalkan diri. "Ya Rasulullah, aku Ammar bin Said. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur," ujar Ammar dengan suara lantang. Rasulullah dengan sangat terharu memeluk anak muda itu. "Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, Ammar. Allah memberkatimu," ucap Rasulullah. Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung hingga petang.
Pagi-pagi seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan di medan tempur. Mereka menuju ke rumah Nusaybah. Setibanya di sana, wanita yang tabah itu sedang termangu-mangu menunggu berita. "Ada kabar apakah gerangan?" ucap Nusaybah dengan suara gemetar. Sang utusan Rasulullah terdiam, belum lagi membuka suaranya Nusaybah bertanya kembali. "Apakah anakku gugur?" timpal Nusaybah. Utusan pun itu menunduk sedih. "Betul," jawabnya singkat. "Innalillah." Nusaybah bergumam kecil. Ia menangis. "Kau berduka, ya Ummu Ammar?" utusan bertanya kepada Nusaybah. Meski raut wajahnya menampakkan kesedihan, Nusaybah menggeleng kecil. "Tidak, aku gembira. Hanya aku sedih, siapa lagi yang akan kuberangkatkan?" "Saat masih kanak-kanak," jawabnya. Mendengar itu, Saat yang sedang berada tepat di samping ibunya, menyela. "Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan, akan aku tunjukkan bahwa Saat adalah putra seorang ayah yang gagah berani," seru Saat. Nusaybah terperanjat. Ia memandang putranya. "Kau tidak takut, Nah?" tanya sang ibu. Saat yang ketika itu sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng kepala dengan penuh keyakinan. Sebuah senyum terhias di wajahnya. Ketika Nusaybah dengan besar hati melambaikan tangannya, Saat hilang bersama utusan tentara itu. Di arena pertempuran, Saat betul-betul menunjukkan kemampuannya. Pemuda berusia 13 tahun itu telah banyak menghempaskan nyawa orang kafir. Hingga akhirnya tibalah saat itu, yakni ketika sebilah anak panah menancap di dadanya. Saat tersungkur mencium bumi dan menyerukan, "Allahu Akbar." Kembali Rasulullah memberangkatkan utusan ke rumah Nusaybah. Mendengar berita kematian itu, Nusaybah meremang bulu tengkuknya. "Wahai utusan, kau saksikan sendiri aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya masih tersisa diriku yang tua ini. Untuk itu izinkanlah aku ikut bersamamu ke medan perang," pinta Nusaybah. Sang utusan mengerutkan keningnya. "Tapi engkau wanita, ya ibu," jawab sang utusan. Dengan suara lantang, Nusaybah merasa tersinggung. "Engkau meremehkan aku karena aku wanita. Apakah wanita tidak ingin pula masuk ke surga melalui jihad?" tanya Nusaybah kembali. Nusaybah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia bergegas menghadap Rasulullah dengan mengendarai kuda yang ada. Tiba di sana, Rasulullah mendengarkan semua perkataan Nusaybah. Setelah itu, Rasulullah pun berkata dengan senyum, "Nusaybah yang dimuliakan Allah, belum masanya wanita mengangkat senjata. Untuk sementara engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan yang bertempur," jawab Rasulullah. Mendengar penjelasan Nabi demikian, Nusaybah pun segera menenteng obat-obatan dan berangkatlah ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Dirawatnya mereka yang mengalami luka-luka dengan cermat. Pada suatu ketika, ia sedang menunduk dan memberi minum seorang prajurit muda yang luka-luka, tiba-tiba rambutnya terkena percikan darah. Nusaybah lalu memandang. Ternyata kepala seorang tentara Islam tergolek, tewas terbabat oleh senjata orang kafir. Timbul kemarahan Nusaybah menyaksikan kekejaman ini. Apalagi ketika dilihatnya Rasulullah terjatuh dari kudanya akibat keningnya terserempet anak panah musuh. Nusaybah tidak dapat menahan diri lagi, menyaksikan hal itu. Ia bangkit dengan gagah berani. Diambilnya pedang prajurit yang tewas itu. Dinaiki kudanya. Lantas bagaikan singa betina, ia mengamuk. Musuh banyak yang terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tumbang. Hingga pada suatu waktu ada seorang kafir yang mengendap dari arah belakang, dan langsung menebas putus lengan kirinya. Nusaybah pun terjatuh, terinjak-injak oleh kuda. Peperangan terus berjalan. Medan pertempuran makin menjauh, sehingga tubuh Nusaybah teronggok sendirian.